Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PJB LMKWK kelompok 6 Teknik Elektro akan melakukan sesi wawancara. Saya di sini bersama Piki Julpikar dari kelompok 6 dan narasumber Saudara Sawal. Bagaimana kabarnya Saudara Sawal? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita langsung saja ya mempersingkat waktu langsung ke pertanyaan pertama. Silakan Saudara Aidal. Baik ya, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Apa yang Anda ketahui tentang perundungan? Menurut saya pribadi ya, yang saya ketahui mengenai perundungan ialah segala sesuatu hal yang tidak mengenakan baik secara verbal maupun non verbal, yang biasanya seseorang yang mendapat perundungan itu mendapatkan perlakuan yang tidak enak lah. Jadi seseorang itu tuh bisa jadi terpojokkan. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apakah Saudara Sawal pernah merasakan atau diperlakukan tindakan perundungan? Secara pribadi saya waktu SD pernah mendapatkan perilaku perundungan. Sudah lumayan lama sih, tapi cukup teringat. Lanjut, seberapa sering Anda menyaksikan atau mengalami kasus perundungan di sekitar Anda, baik secara langsung atau tidak langsung? Kalau menurut saya pribadi, saya itu secara tidak langsung mungkin ya melihat perundungan-perundungan kayak misalnya ejekan-ejekan, apalagi ejekan-ejekannya yang mengarah pada fisik ataupun kekurangan yang ada pada orang tersebut. Terus, jika Anda pernah mengalami tindakan perundungan, ceritakan kronologinya dan sebutkan siapa pelakunya. Kalau buat tindakan perundungannya kan dulu waktu SD tuh saya sering diejek kayak termasuk ke fisik gitu, kayak diejek gendut gitu. Cuman kalau buat perilakunya sih kayaknya nggak bakal dikasih tahu ya, soalnya nggak enak juga. Ya. Ya. Terus ke pertanyaan yang terakhir, apa saja dampak jangka panjang dari perundungan terhadap korban? Terus berikan contoh nyata yang pernah Anda rasakan. Oh, jangka panjang dari perundungan yang pernah saya rasakan. Ya. Oh, karena dulu saya sering diejek sih waktu SD. Yang saya rasakan waktu SMP setelah keluar dari SD, saya itu jadi kadang kurang percaya diri. Jadi minder aja gitu kalau deket sama orang, takut dirundung lagi kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa elektro angkatan 23. Di sini akan mewawancarai korban perundungan. Di sini saya Muhammad Azrizki Kurniawan dan di sini Muhammad Rifki Taufik Kamil, sebut saja Rifki. dan di sini. Saya Muhammad Ridho Billah. Ya, langsung saja ke pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang Anda ketahui mengenai tindak perundungan? Untuk bagi saya pribadi, tindakan perundungan itu adalah tindakan yang dilakukan seseorang kepada orang lain bisa berupa tindakan menyudutkan atau menjelekkan orang lain atau mengejek lah pada intinya orang tersebut yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Baik, untuk soal selanjutnya, apakah Anda pernah mengalami tindakan perundungan? Untuk saya pribadi, saya pernah mengalami tindak perundungan itu mulai dari sejak saya kecil gitu sampai SMA. Tapi menurut saya itu, saya kan orangnya tidak baperan gitu, jadi saya menganggap itu sebagai hal yang biasa lah. Cuman saya menyayangkan tindak seperti itu. Takutnya kalau dilakukan ke orang lain itu tidak terbiasa, dalam kurung gampang sakit hati seperti itu. Sekian. Ya, baik, terima kasih untuk jawabannya. Baik, untuk soal selanjutnya, seberapa sering Anda menyaksikan atau mengalami kasus perundungan di sekitar Anda, baik secara langsung maupun tidak langsung? Dari saya sendiri, tindak perundungan itu hampir terjadi di setiap hari ya, karena
di lingkungan saya itu pergaulannya keras-keras ya, mulai dari bahasa atau segala rupanya gitu. Dan hal itu memang harus diubah seharusnya. Tapi apa boleh daya gitu kalau tindakan itu sudah menjadi hal-hal yang biasa. Ya, baik. Untuk soal selanjutnya, jika Anda pernah mengalami tindak perundungan, ceritakan kronologinya dan sebutkan siapa pelakunya. Oke, untuk soalan yang itu, untuk kronologi ya pasti banyak gitu ya yang saya alami, mulai dari awal mulanya bercanda hingga akhirnya terjadilah tindak perundungan itu tersebut. Dan untuk waktu itu hampir tiap minggu saya mengalami tindak perundungan itu. Dan dan untuk pelaku ya saya tidak bisa sebutkan dikarenakan yaitu satu hal yang tidak usah dipublis itu. Terima kasih. Untuk soal selanjutnya, apa saja dampak jangka panjang dari perundungan terhadap korban? Berikan contoh nyata yang pernah Anda ketahui. Untuk saya sendiri, saya pernah menyaksikan ya, ada satu teman saya itu yang mengalami tindak perundungan. Dia itu orangnya menjadi pendiam, sulit diajak berbicara, menyendiri. Ya, jadi sangat berpengaruh kepada kesehatan mental bagi orang tersebut. Dan untuk langkah ke depannya, alangkah baiknya perundungan itu ditindaklanjuti agar tidak menjadi kebiasaan sehari-hari di lingkungan sekitar. Ya, mungkin sekian wawancara dari kami mahasiswa Elektro angkatan 23. Di sini saya Muhammad Aji dan juga Rido, dan saya juga berterima kasih kepada saudara Rifki yang sudah memberikan jawaban atas wawancaranya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu tadi adalah salah satu korban dari perundungan yang kita wawancarai. Masih banyak korban perundungan, namun kita tidak bisa mewawancarinya satu persatu. Kesimpulan dari wawancara ini adalah dimanapun atau kapanpun, bahkan siapapun bisa mengalami perundungan dan melakukan perundungan tersebut. Oleh karena itu kita harus bisa saling menghargai satu sama lain dan bisa memahami kondisi orang lain tersebut. Oleh karena itu, marilah kita stop yang namanya perundungan. Kita ubah dunia menjadi lebih baik. Mungkin sekian dari kelompok 6 PJBL Teknik Elektro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.